Berita ini menyebar cepat sekali, jadi omongan hangat di mana-mana. Orang-orang pada ngomongin Gibran Rakabuming. Akun Instagramnya jadi sorotan. Masalahnya soal akun yang dia ikuti. Akun ini ternyata ada hubungannya sama judi online. Banyak yang kaget pas tahu ini. Langsung banyak pertanyaan muncul. Hubungan sama judi online ini kan serius ya. Kalau tokoh publik yang kena, pasti jadi perhatian. Apalagi kalau jabatannya tinggi. Gibran kan wakil presiden. Makanya, beritanya jadi makin heboh. Ini sengaja dukung, atau nggak sengaja? Pertanyaan-pertanyaan ini butuh jawaban. Masyarakat berhak tahu faktanya. Kejadian ini nunjukin betapa kuatnya media sosial. Informasi, benar atau salah, nyebarnya kayak api. Satu screenshot aja bisa bikin debat besar. Yuk, kita mulai bahas lebih dalam. Gibran Rakabuming Raka itu wakil presiden Indonesia. Dia tokoh publik yang terkenal. Seperti banyak pejabat lain, dia pakai media sosial. Instagram salah satu medsos yang dia pakai. Akun resminya @GibranRakabuming. Akun ini dipakai buat komunikasi resmi. Isinya tentang kegiatan dia dan info dari pemerintah. Kayak jendela buat lihat tugas-tugas publiknya. Jutaan orang follow akun kayak gini. Mereka berharap akunnya dikelola dengan profesional dan hati-hati. Tokoh publik pakai medsos buat nyambung sama masyarakat. Biar bisa langsung nyapa warga, mereka bisa bagi pesan dan info terbaru. Tapi ngurusin akun begini tuh ribet. Setiap postingan, setiap like, setiap follow itu penting. Tindakan ini bisa diartikan macam-macam. Satu kesalahan bisa bikin dikritik banyak orang. Jadi, akun-akun ini biasanya diurus dengan hati-hati banget. Seringnya ada tim khusus yang ngurusin. Yuk kita lihat gimana semua ini dimulai. Cerita ini pertama kali muncul di platform X. Platform X itu dulunya namanya Twitter. Di sana berita cepat banget nyebarnya. Ada pengguna namanya RaymuCXRay yang ngepost. Postingan itu ada screenshotnya. Screenshotnya dari Instagram Gibran. Nunjukin bagian following atau mengikuti di profilnya. Gambarnya nandain satu akun tertentu. Akun ini namanya Bang Jabrik The Game. Dari sinilah berita viral ini dimulai. Postingan RaymuCXRay cepat banget ramenya. Banyak yang nge-share dan komen. Pengguna itu juga nge-share screenshot lain. Isinya nunjukin konten dari @BangJabrikTheGame. Kontennya jelas banget promosiin judi online. Hubungan ini jadi kelihatan sama semua orang. Cuitan itu katanya sih dilihat lebih dari 1,4 juta kali. Ini nunjukin seberapa luas informasi ini nyebar. Tanggapan resmi langsung dibutuhkan banget. Pemerintah cepat tanggap soal masalah ini. Ada klarifikasi resmi yang keluar. Dikeluarkan sama Biro Pers, Media, dan Informasi. Biro ini bagian dari Setwapres. Setwapres itu Sekretariat Wakil Presiden. Pernyataannya dikeluarkan hari Rabu, tanggalnya 4 Juni 2025. Ini pas banget setelah beritanya viral. Waktunya pas banget buat ngendaliin alur ceritanya. Dan buat ngasih info yang benar dengan cepat. Tujuan utama klarifikasinya jelas. Tujuannya buat ngejelasin apa yang terjadi, buat nenangin masyarakat juga. Setwapres mau meluruskan masalahnya. Mereka ngertiin kekhawatiran masyarakat. Mereka paham kenapa orang-orang pada nanya. Pernyataan itu ngasih detail soal akun yang di-follow. Fokusnya ke sejarah akun itu. Ini bagian penting dari penjelasan mereka. Yuk, kita lihat apa yang mereka temukan. Bagian 5 mengungkap akun yang diikuti, sejarah perubahannya. Fokus klarifikasi Setwapres itu ke satu akun, yaitu akun @bangjabrik.game. Akun ini jadi sorotan karena keterlibatannya dalam beberapa isu yang sedang hangat dibicarakan. Ini akun yang ada di screenshot viral itu. Setwapres ngasih tahu sejarahnya. Mereka menjelaskan bagaimana akun ini berkembang dari waktu ke waktu. Mereka bilang akun ini udah cukup lama. Akun ini telah melalui berbagai perubahan signifikan. Dibuat pertama kali November 2022. Ini menunjukkan bahwa akun ini bukanlah sesuatu yang baru muncul. Itu udah lebih dari 2 tahun yang lalu. Selama periode ini, akun ini telah mengalami banyak perubahan. Detail ini penting buat ngertiin situasinya. Dengan memahami sejarah akun ini, kita bisa lebih mengerti konteks dari perubahan yang terjadi. Bukan akun baru yang baru dibikin. Akun ini sudah ada cukup lama, dan memiliki sejarah yang panjang. Udah ada di Instagram lumayan lama.
Ini menunjukkan bahwa akun ini telah membangun basis pengikut yang cukup besar. Akun @bangjabrik.game ini pernah ganti nama pengguna. Nggak cuma sekali gantinya. Perubahan nama ini mencerminkan perubahan identitas akun. Kata Setwa Press, akun ini ganti nama 7 kali. Ini adalah jumlah yang cukup signifikan untuk sebuah akun media sosial. 7 kali ganti sejak November 2022. Setiap pergantian nama ini membawa perubahan dalam cara akun ini berinteraksi dengan pengikutnya. Ini jumlah pergantian yang banyak banget. Pergantian ini menunjukkan dinamika dan ketidakstabilan identitas akun. Ini nunjukin kalau akunnya nggak stabil. Identitasnya gampang berubah-ubah. Hal ini bisa mempengaruhi persepsi pengikut terhadap akun tersebut. Setwa Press pakai sejarah ini buat ngejelasin sesuatu. Mereka ingin menunjukkan bagaimana perubahan ini mempengaruhi cara akun ini dilihat oleh publik. Mereka nunjukin kalau sifat akunnya berubah. Perubahan ini mencerminkan evolusi dari akun tersebut. Sejarah perubahan ini penting banget buat dipahami. Dengan memahami sejarah ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana akun ini berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Bagian 6. Waktu follow sebelum akunnya berubah. Setwa Press ngasih urutan waktu yang penting. Mereka ngejelasin kapan akun Gibran follow @bangjabrik. Menurut pernyataan mereka, ini kejadiannya udah lama. Kejadiannya sebelum akun itu berubah, sebelum mulai posting konten judi, dan sebelum pakai nama yang sekarang jadi masalah itu. Waktu di follow akunnya beda. Kemungkinan itu akun biasa aja. Mungkin posting soal game, hobi, atau hal-hal lokal. Sesuatu yang nggak bikin curiga. Penjelasan ini mengubah cara pandang kita banget. Ini nunjukin kalau Gibran nggak sengaja follow akun judi. Akunnya, atau timnya, follow pas akun itu kelihatan aman-aman aja. Masalahnya baru muncul belakangan karena akunnya berubah. Akun yang di-follow itu ganti identitas, ganti nama dan ganti isi. Ini terjadi setelah akun Gibran udah follow. Konteks ini penting banget biar kita nilainya adil. Bagian 7, jaring yang lebih luas. Tokoh publik lain juga follow akun itu. Pernyataan Setwa Press juga nyebutin detail penting lain. Gibran Rakabuming bukan satu-satunya tokoh publik. Bukan cuma dia orang penting yang follow @bangjabrik. Beberapa tokoh publik lain juga follow akun ini. Setwa Press nyebutin temuan ini. Mereka nggak sebutin nama-nama tokoh lainnya. Tapi mereka mastiin kalau memang ada. Ini nunjukin masalahnya nggak cuma di Gibran aja. Ini kejadian yang lebih luas. Banyak orang kejebak sama perubahan akun ini. Fakta ini lumayan penting. Ini nunjukin kalau akun itu pinter nipu. Berhasil narik follower, termasuk orang-orang terkenal. Bagian 8, reaksi publik dan sorotan ke pengelolaan media sosial. Reaksi publik ke berita ini kencang. Banyak orang langsung bereaksi di media sosial, menunjukkan betapa cepatnya informasi menyebar di era digital ini. Banyak netizen kaget dan kecewa. Mereka tidak menyangka hal seperti ini bisa terjadi, terutama dari seorang figur publik. Ada yang langsung nyalahin Gibran. Mereka merasa dia harus lebih bertanggung jawab atas konten yang muncul di akun media sosialnya. Yang lain mempertanyakan kemampuan tim media sosialnya. Mereka bertanya-tanya apakah tim tersebut cukup kompeten dalam mengelola akun dengan baik. Kalau dia punya tim yang ngurusin akunnya, harusnya mereka lebih hati-hati. Kesalahan kecil bisa berdampak besar di mata publik. Ini pendapat yang banyak diomongin di online. Diskusi dan debat terus berlanjut di berbagai platform media sosial. Screenshot dan ceritanya bikin debat makin panas. Banyak yang membagikan pendapat mereka, baik yang pro maupun kontra. Orang-orang berharap standar tinggi dari media sosial pemimpin mereka. Mereka ingin melihat transparansi dan tanggung jawab yang lebih besar. Sedikit aja kesalahan yang kelihatan, bisa bikin publik heboh. Reaksi berantai ini menunjukkan betapa sensitifnya masyarakat terhadap isu-isu seperti ini. Pengguna @RaymuCXRay yang pertama ngepost juga ngasih saran di tweetannya. Dia menyarankan agar ada langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat. Dia nyaranin akun judi online kayak gitu harusnya diblokir atau dibatasi di Indonesia. Ini untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Ini nunjukin kekhawatiran yang lebih luas soal judi online. Banyak yang merasa ini adalah masalah serius yang perlu ditangani segera. Banyak yang menganggap ini kegiatan berbahaya. Mereka khawatir akan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat. Mereka mau ada tindakan lebih tegas buat promosi judi. Mereka mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret.
Kejadian sama akun Gibran ini bikin masalah besar ini jadi sorotan lagi. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan media sosial yang baik dan bertanggung jawab. Bagian 9, pelajaran penting memahami rumitnya identitas media sosial. Kesimpulannya, kejadian ini rumit dan penuh dengan nuansa yang harus kita pahami. Bukan kasus kesalahan yang sederhana. Ini lebih dari sekadar kesalahpahaman. Buktinya nunjukin ini bukan salah Gibran secara langsung. Ada banyak faktor yang bermain di sini. Atau sengaja promosiin judi online. Ini lebih tentang bagaimana identitas di media sosial bisa berubah. Faktor utamanya itu identitas akun yang berubah-ubah. Ini membuat kita sulit untuk melacak niat asli dari akun tersebut. Akun @bangjabrik berubah seiring waktu. Perubahan ini bisa terjadi secara bertahap atau tiba-tiba. Instagram Gibran follow akun itu sebelum berubah. Ini menunjukkan bagaimana perubahan bisa terjadi tanpa kita sadari. Waktu itu kayaknya akun biasa yang aman-aman aja, tapi kemudian berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Ini beda yang penting banget buat kita tahu. Perubahan ini bisa mempengaruhi persepsi kita tentang akun tersebut. Biar kita bisa ngertiin situasinya dengan adil. Kita harus lebih kritis dalam menilai informasi yang kita terima. Masalah akun yang berubah-ubah ini banyak terjadi. Ini adalah taktik yang sering digunakan oleh mereka yang memiliki niat buruk. Orang-orang yang niatnya nggak baik sering pakai taktik ini. Mereka memanfaatkan kepercayaan yang sudah dibangun. Mereka kumpulin follower pakai konten yang aman dulu. Setelah mendapatkan banyak pengikut, mereka mulai mengubah konten mereka. Terus, baru deh ganti promosiin hal-hal yang bahaya. Ini adalah cara yang efektif untuk menipu banyak orang. Ini nipu follower yang nggak sadar. Mereka tidak tahu bahwa akun yang mereka ikuti telah berubah. Ini tantangan buat pengguna dan platform juga. Platform media sosial harus lebih proaktif dalam menangani masalah ini. Kita sebagai pengguna harus waspada sama akun yang kita ikuti. Jangan mudah percaya dan selalu periksa kembali. Dan rutin ngecek daftar akun yang kita ikuti. Ini adalah langkah kecil tapi penting untuk menjaga keamanan kita. Kejadian ini, walaupun bikin heboh, ada pelajarannya. Kita harus lebih berhati-hati dan kritis dalam menggunakan media sosial.